Jual beli tanah itu diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam transaksi, pembeli itu harus mempertimbangkan riwayat, ukuran, kepastian hukum, status alas hak, dan dokumen dari kepemilikan tanah tersebut. Di sini saya akan membahas tentang aspek verifikasi dokumen dan status tanah. Jadi yang pertama itu ada keaslian dokumen. Jadi itu harus dipastikan keaslian sertifikat kepemilikan dari si tanah. Jadi pengecekannya itu dapat dilakukan langsung di kantor Badan Pertanahan Nasional atau yang biasa kita sebut dengan BPN tingkat kabupaten atau kota, atau secara online dengan membandingkan sertifikat dengan peta daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah. Kemudian yang kedua itu kepastian hukum alas hak. Jadi mengetahui status alas hak seperti hak milik, HGU, HGB, hak pakai itu sangat penting untuk menentukan nilai lahan. Jadi status ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang detail tanah, yaitu luas, batas-batas tanah, bentuk tanah, dan lokasi tanah atau bangunan di sertifikat harus sesuai dengan fakta lapangan. Kemudian jika ada perbedaan ukuran, buku tanah di kantor pertahanan itu dapat diperiksa atau dilakukan pengukuran ulang. Kemudian ada status pemilik pemeriksa, siapa yang berwenang atas tanah. Jika pemilik sudah menikah, wajib melampirkan surat persetujuan suami atau istri, fotokopi KTP, dan surat nikah. Jika cerai atau meninggal, harus menyertakan akta kematian, surat ahli waris, atau akta pembagian harta bersama di pengadilan. Kemudian di sini saya akan membahas tentang aspek biaya dan formalitas transaksi. Yang pertama itu ada biaya tambahan. Selain harga tanah, komponen biaya lain itu meliputi uang jasa atau honor untuk PPAT. Biasanya itu ditanggung bersama atau disepakati. Kemudian ada BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu maksimal 5% dari nilai transaksi atau NJOP dikurangi NPOP TKP menjadi beban pembeli. Kemudian ada PPH, pajak penghasilan, itu 5% dari harga tanah. Kemudian itu akan dijadikan beban si penjualnya. Kemudian ada PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak, itu dibayarkan ke kantor pertahanan. Kemudian yang kedua itu ada pembuatan akta jual beli atau AJB. AJB itu harus dilakukan di hadap pejabat pembuat akta tanah dan memiliki kekuatan hukum. Kemudian di sini saya akan membahas tentang syarat sah transaksi. Selain memenuhi pasal 1320 KUH Perdata, transaksi itu harus memenuhi syarat material dan formilnya. Jadi syarat material itu pembeli dan penjual itu berhak serta tanah boleh diperjualbelikan dengan atau tidak dalam sengketa. Kemudian yang kedua itu ada syarat formil, yaitu jual beli itu dilakukan di hadapan PPAT. Akta yang dibuat itu ada 2 rangkap dan harus dihadiri oleh para pihak atau perwakilan kuasa. Kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi PPAT. Kemudian itu wajib menyerahkan akta dan dokumen ke kantor pertanahan paling lambat 7 hari setelah penandatanganan. Kemudian di sini yang dijual itu adalah hak atas tanah dan bukan tanahnya. Dalam ketentuan pasal 37 ayat 1 PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli, hibah, pemasukan modal dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya hanya dapat didaftarkan jika terdapat bukti atau bisa dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau yang biasa kita sebut dengan PPAT, kecuali lelang. Kemudian mengacu pada pasal 39 ayat 1 dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 ditetapkan bahwa PPAT itu menolak untuk membuat akta jika yang pertama itu mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atau rumah susun kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli
hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan itu tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan. Kemudian yang kedua atau yang B itu ada mengenai bidang tanah yang belum terdaftar. Jadi tidak akan disampaikan jika surat bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 atau hak atau surat keterangan kepala desa atau kelurahan yang menyatakan bahwa tanah yang bersangkutan itu menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan atau untuk tanah yang terletak di daerah jauh dari kantor pertanahan, surat keterangan dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan. Kemudian di sini objek tanah dapat berupa tanah yang sudah bersertifikat dan tanah yang belum bersertifikat. Misalnya, ada tanah hak milik adat yang belum dimohonkan konversi oleh pemegang haknya menjadi hak milik. Menurut pasal 20 ayat 1 UU PA, tanah yang belum bersertifikat ialah tanah yang sama sekali belum pernah didaftarkan ke kantor pertahanan. Kemudian tanah tersebut itu pada umumnya tidak mempunyai alat bukti tertulis, selain bahwa tanah tersebut secara nyata atau de facto berada dalam kekuasaan pemilik tanah. Seperti ada rumah di atasnya atau ditanami oleh tanaman tumbuh atau yang biasa dipergunakan sebagai ladang. Kemudian jual beli tanah pada umumnya itu dilakukan dengan pembayaran tunai menggunakan uang tunai. Jual beli dapat dilakukan pula menggunakan alat pembayaran lain yang sah seperti cek atau giro. Jual beli merupakan salah satu macam perjanjian atau perikatan seperti yang termuat dalam buku ketiga di KUH Perdata tentang perikatan. Dalam hal jual beli, tanah adalah suatu perjanjian. Suatu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah kepada pihak lainnya untuk membayar harga yang sudah disepakati atau sudah ditentukan. Kemudian penyerahan hak itu dalam istilah hukum disebut dengan juridislevering, penyerahan menurut hukum yang dilakukan dengan pembuatan akta di muka dan oleh pejabat untuk balik nama. Dan perbuatan hukum tersebut di masyarakat dikenal dengan sebutan balik nama. Selain pendaftaran tanah untuk pertama kali yang biasa disebut dengan initial registration, terdapat juga pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pemeliharaan data dilakukan dengan beberapa kegiatan, yakni pendaftaran perubahan data, pendaftaran tanah lainnya, dan pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak. Kemudian di sini saya akan secara spesifik membahas tentang jual beli. Jadi pengertian jual beli menurut ketentuan pasal 1457 KUH Perdata itu adalah merupakan suatu perjanjian dengan mana suatu pihak yang satu berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya itu memiliki janji juga untuk membayar harga yang telah disepakati atau telah diperjanjikan. Di samping itu, jual beli juga diatur dalam hukum adat. Jual beli tanah yang mengakibatkan peralihan atau beralihnya hak milik tanah kepada penjual disebut dengan istilah jual tanah atau jual lepas. Kemudian jual beli di sini itu memiliki dua subjek, yaitu penjual dan pembeli yang masing-masing mempunyai kewajiban dan berbagai hak yang berbeda. Mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak yang wajib dan berwajib dalam hal-hal lain yang merupakan pihak yang berhak. Ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli atau yang biasa disebut dengan Werdering Overrent Comes. Jadi objek jual beli di sini juga udah diatur, itu adalah hak atas tanah yang akan dijual. Dan dalam praktik hal ini dikenal dengan jual beli tanah. Jadi hak atas tanah yang dijual itu bukan